Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ketika menerangkan bagaimana kita mencapai tujuan akhir atau goal utama daripada sholat, pada kesempatan ini saya akan menerangkan dengan pola yang sama yang terkait dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini, tujuan akhir daripada puasa yang harus dicapai oleh mereka yang berpuasa adalah takwa. Kalau kita memahami takwa seperti apa wujudnya, karena takwa adalah sesuatu yang abstrak, tetapi tentu saja ada indikator-indikator yang ada pada orang-orang yang bertakwa. Untuk memperjelas hal ini, kita akan coba mengulasnya dari kata takwa itu sendiri. Takwa terdiri daripada huruf ta, qaf, dan waw. Yang ketiganya merupakan singkatan karakter apa yang harus kita miliki dari seorang yang dikatakan sebagai takwa. Ta-nya itu singkatan daripada tawadhu, yang artinya adalah rendah hati. Jadi ini yang menjadi indikator pertama dari orang bertakwa adalah tawadhu, rendah hati. Rendah hati ini bisa muncul ketika kesombongan tidak ada, ketika rasa keakuan telah lepas dari diri kita, ketika kita tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, ketika kita memandang kesetaraan terhadap sesama manusia. Jadi inilah yang harus dimiliki oleh seorang yang bertakwa adalah sifat tawadhu, rendah hati. Yang kedua, dari kata takwa itu adalah qaf, yang memiliki makna qanaah. Qanaah itu artinya adalah ikhlas menerima atas putusan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang telah kita upayakan. Dalam kata qanaah juga mengandung makna tidak pasrah, tetapi bekerja secara maksimal, namun hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang kemudian bahasa Al-Quran menyebutkan fa'iza azamta fatawakal alallah. Apabila kamu telah maksimal berusaha, maka tawakal alallah adalah bagian akhir dari upaya yang telah kita kerjakan secara maksimal. Jadi tangga kedua dari indikator takwa adalah qanaah, ikhlas menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha secara maksimal. Dari kata ini juga mengandung makna kita tidak boleh menggerutu, tidak boleh menyesali. Bahkan yang ada adalah kita harus mensyukuri sekecil apapun nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ketika taraf ini telah kita raih, maka sesuai janji Allah Ta'ala,
in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan, niscaya kenikmatan itu akan Allah tambah. Tetapi manakala kita kufur, ingat azab Allah itu sangat keras. Karena segala sesuatu yang ada, yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Bisa saja dalam sekali waktu kita ada dalam kecukupan, tetapi manakala Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan menyempitkan rizki kita. Makanya Al-Quran berbicara, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah yang meluaskan rizki siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pula lah yang menyempitkan rizki yang Ia kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang ketiga dari kata takwa adalah waro. Wawunya itu mewakili dari kata waro, yang artinya adalah berjaga-jaga, berhati-hati, agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Berkenaan dengan takwa, ada satu dialog antara Abu Hurairah dengan sahabat yang lain, di mana ketika itu Abu Hurairah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah itu takwa?" Kemudian Abu Hurairah malah balik bertanya, "Apakah kamu pernah melewati jalan berduri?" Orang itu menjawab, "Ya, pernah." Lalu Abu Hurairah bertanya lagi, "Bagaimana ketika kamu berjalan melewati jalanan berduri itu?" Maka orang itu menjawab, "Saya akan menghindari jalan berduri itu dan melewatinya di jalan yang lain. Atau saya melewati jalan berduri itu dengan penuh kehati-hatian." Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, "Wahai saudaraku, itulah takwa." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ada dua kata kunci yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah menghindari, dan yang kedua adalah berhati-hati. Jadi inilah jiwa yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa, yakni menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat, dari segala perbuatan yang akan memudaratkan dirinya. Dan jika terpaksa harus melewati situasi-situasi tertentu, maka kehati-hatian menjadi faktor utama yang akan kemudian ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Saya kira inilah hadirin yang dimuliakan, tiga hal ini yang harus melekat pada diri orang yang bertakwa, yakni tawadu, rendah hati, kemudian qanaah, menerima atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho, dan yang ketiga adalah waro, berjaga-jaga atau berhati-hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.